penyelenggaraan di Qatar katanya ya yang paling ramai itu kan mengenai ini Pak One Love ya, mengenai Mhm, Rainbow Society lah itu ibaratnya yang mhm, kemudian mhm, itu isu besarnya bahkan di tubuh FIFA juga waktu itu kan yang diserang waktu sempat gitu kan, dan bahkan mhm, juga mhm. sampai kalau nggak salah penyelenggara juga diserang juga gitu. Nah itu kalau di sana di dalam dunia di Amita yang sebagai di lokasi itu gimana, isu itu kedengeran apa biasa aja atau emang nggak Nah, jadi justru masalah? justru menurutku malah mungkin. Banyak isu-isu miring nih mengenai World Cup Qatar ini kan. Tapi justru itu pula yang kemudian mengangkat jadi orang jadi ngomongin gitu. Jadi went viral. Nah, kalau kalau menurut Mita sendiri bagaimana sih gitu di sana? Oke, jadi kalau misalnya salah satu berita yang aku pernah baca di Indonesia itu kan katanya Qatar membayar orang untuk jadi penonton bayaran gitu. Hmm. Konotasinya jadi nggak enak kan ya sebenarnya kalau dibilang penonton bayaran. Kesannya mereka Emang ada gitu dibayar ya? buat, ada beritanya, kesannya kayak buat ngeramein event ini karena mungkin event ini nggak rame jadi orang dibayar gitu untuk Oh, jadi kayak acara penonton. TV gitu ya. La 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 ye Iya, ye ye gitu kan. yang gerakan ini kan apa Heeh. namanya, naruh Penonton jemuran. bayaran. Tapi sebenarnya nggak kayak gitu gitu. Itu tidak seperti itu. Tuh ada yang namanya fan leader. Dan untuk jadi fan leader itu mereka Mm-mm. harus daftar. Harus daftar dan mereka harus komitmen memang dari sebelum event Piala Dunia mereka harus bikin konten yang berhubungan dengan Piala Dunia itu sendiri gitu. Kalau sampai akhirnya mereka terpilih gitu dan mereka datang ke sini ya itu juga karena usaha mereka mempromosikan tentang Piala Dunia dan menurut itu hal yang wajar ya, soal promo-promoan kan Heeh. influencer-influencer juga kan melakukan hal yang sama Ya. gitu untuk Heeh. Heeh. event-event atau untuk produk. Jadi konotasi yang disebut media sebagai penonton bayaran tuh gue agak kurang enak didengar karena kenyataannya tidak seperti itu. Dan Hmm. beberapa temanku ada yang memang fan leader. Kebetulan aku kan tergabung juga di satu komunitas namanya FIFA Fan Movement. Itu Hmm. isinya adalah penyuka-penyuka sepak bola yang Hmm. diseleksi untuk bisa ada untuk bisa tergabung dalam komunitas ini. Jadi ini official under FIFA juga. Beberapa teman itu adalah fan leader dan ya mereka memang mendapat fasilitas untuk nonton pertandingan di sini dengan tempat tinggalnya dan mereka juga memang ya dibayar termasuk tiket pesawatnya juga. Tapi ya mereka bukan melakukan hal secara cuma-cuma juga gitu. Mereka Ya. semua yang jadi fan leader itu adalah orang-orang yang punya passion luar biasa dengan sepak bola. Dan mereka Jadi dapat mereka, hadiahnya dengan nonton itu udah ada hadiah banget buat ya, mereka. menurutku itu adalah reward dan itu adalah Jarang. reward jadinya, bukan sekedar penonton bayaran yang datang buat menuhin lapangan, enggak. Mereka Ya. bikin konten, mereka memang punya passion di situ, mereka memang suka sepak bola. Jadi ini adalah kesempatan dari mereka juga untuk terlibat di dalam hal yang mereka suka. Justru itu Gitu. menarik ya, maksudnya ide yang luar biasa ya. Kalau kalau penonton bayaran, mereka masuk apa namanya dibayar masuk, tapi mereka nggak suka karena mereka datang karena dibayar aja kan gitu. Kalau Karena ini, dibayar karena duit gitu kan, kalau benar, ini mereka datang justru karena mereka yang willing kan, mereka yang udah suka betul. di situ, dan outputnya akan lebih keren lagi karena apa? Mereka suka dapat kemudian privilege itu dan ini akan keluar kan, justru itu lebih 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 dapat impact yang lebih bagus. Kayaknya memang itu ide yang luar biasa sih. Jika memang itu kayaknya memang lagi apa kesukaan, kecintaan kemudian bertemu dengan apa namanya hulu ke hilir dapat gitu, ibaratnya emang suka kemudian ditawarin ya, why not gitu kan. Iya, buka Heeh. jalannya di situ, Nah benar. kemudian ada juga yang isu-isu gini loh, apa namanya di apa penyelenggaraan di Qatar katanya ya yang paling ramai itu kan mengenai ini apa One Love ya, mengenai Mhm, Rainbow Society lah itu ibaratnya yang mhm, kemudian mhm, itu isu besarnya bahkan di tubuh FIFA juga waktu itu kan yang diserang waktu sempat gitu kan, dan mhm, bahkan juga mhm. sampai kalau nggak salah penyelenggara juga diserang juga gitu. Nah itu kalau di sana di dalam dunia di Amita yang sebagai di lokasi itu gimana, isu itu kedengeran apa biasa aja atau emang nggak Nah, jadi justru masalah? justru menurutku malah mungkin justru aku nggak menemukan adanya. Oke, mungkin ada ya, mungkin ada yang kayak kemarin pertandingan Portugal sama Uruguay itu kan ada yang lari ke lapangan kan bawa Iya, bendera yang baju Superman. One Love gitu. Iya, itu, tapi itu
menurutku itu kecil banget karena selama aku di sini itu nggak ada yang namanya isu-isu kayak gitu dan lagian di sini kalau kita bilang ya di Qatar itu memang Islam is their way of living. Jadi di sini aku melihat kalau memang cara mereka hidup itu memang sesuai dengan Islam dan bukan hal yang mereka paksakan ke orang lain juga. Gitu. Menurutku Qatar itu udah sangat toleransi sekali dengan mengadakan Piala Dunia di negara mereka misal ya gitu. Jadi sebenarnya kalau pakai celana pendek atau pakai rok pendek itu di Qatar tuh bukan hal yang patut dilakukan, tapi dengan menyambut fans dari luar negeri mereka membolehkan itu. Iya, sampai kalau juga aku dengar misalnya nggak ada event, kita nggak menemukan hal itu di jalanan gitu kan? Betul. Jadi itu juga aku tahunya dari warga lokal yang aku temui, yang aku ajak ngobrol. Kalau misalnya aku lagi di kereta gitu ya kan, biasalah aku anaknya suka so akrab gitu, ngobrol-ngobrol gitu terus mereka cerita kayak gitu. Oh iya kita kalau misalnya nggak ada Piala Dunia sih, ya nggak ada tuh yang pakai celana pendek gitu, nggak ada yang pakai pants gitu kan. Semua pakaiannya yang tertutup karena memang balik lagi Islam adalah cara mereka hidup di sini. Gitu. Tapi dengan adanya perhelatan Piala Dunia ini, ya mereka juga berusaha menjadi tuan rumah yang baik gitu. Mereka tidak yang kayak, woi nggak boleh pakai celana pendek. Nggak kayak gitu. Santun banget mereka. Aku aja bahkan ada pengalaman waktu aku di bis, kebetulan handphoneku casingnya itu warna pelangi gitu. Tapi tanpa bermaksud untuk menunjukkan identitas, bukan. Memang warna pelangi. Kakek-kakek di sebelahku itu ya, begitu aku turun dari bis dia nyamperin dan ngomong pelan, ngomong santun banget. Dia bilang, I want to talk about your phone. Dia bilang. Bahasa Inggrisnya gak bagus, tapi dia mencoba berbicara denganku dengan cara yang sangat santun, sangat sopan. Terus aku dengarkan dong, karena melihat orang yang terbata-bata bahasa Inggrisnya mencoba ngomong sama aku, berarti memaksakan diri gitu ya? Iya, berarti mungkin memang niatnya baik. Aku dengerin, oh iya kenapa gitu. Warna-warna ini mungkin jangan dulu gitu. Karena di sini mungkin beberapa orang menganggap maknanya berbeda, meskipun menurut kamu ini mungkin maknanya warna pelangi, dia bilang kayak gitu. Itu kejadian sama aku. Terus aku langsung kayak yang di situ yang bikin aku ngerasa deg gitu, karena bahasa Inggrisnya dia nggak bagus, tapi dia mau nyamperin aku untuk bicara seperti itu. Dan itu nada bicara dia juga nggak judging gitu, nggak yang kayak woi lu pakai casing warna yang nggak kayak gitu. Sopan banget. Makanya pas di situ aku bilang, oh iya makasih banyak. Aku justru malah appreciate banget, menghargai banget dia mau nyamperin aku kayak gitu. So aku bilang sama dia, thank you so much, I really appreciate it. Terus dia bilang kembali dengan bahasa Inggrisnya yang terbata-bata, it's okay, I like your brother, I want to protect you. Padahal kita nggak kenal. Iya benar, masalah. Jadi memang menarik ya, Qatar memang menjalankan akidah mereka, memang mencoba untuk mendekati sesuai ajaran, dan sepertinya ada ungkapan dari menterinya atau apanya yang dibilang kami tidak akan merubah budaya dan keyakinan kami dalam 28 hari penyelenggaraan ini kan gitu kan. Dan itu sebenarnya nggak masalah. Menurutku fans-fans yang datang ke sini itu semua menghargai Qatar sebagai tuan rumah. Nggak ada yang komplain. Makanya menurutku pemberitaan itu aku tidak merasakan itu di sini. Gitu. Aku tidak merasakan hal itu di sini. Pemberitaan-pemberitaan yang aku baca itu tidak aku rasakan di sini. Dan sekalipun misalnya untuk hal yang tadi kita bahas yang sempat jadi bahasan viral itu, di sini mereka juga bukan yang kayak bikin poster melarang atau misalnya kayak protes atau itu tidak ada sama sekali. Mereka menjalani hidup mereka seperti bagaimana mereka biasanya. Tapi yang menariknya dengan hal seperti itu, mereka saklek tapi halus gitu kan jatuhnya kan. Dan justru katanya dalam waktu 3 hari pertama itu banyak yang akhirnya mualaf, kalau nggak salah 500 orang kalau nggak salah saya bacanya. Kemudian 3 hari berikutnya 1.000 orang. Itu benar nggak sih? Aku nggak tahu kalau itu. Aku sih nonton videonya ya, tapi kalau aku nggak tahu. Untuk kebenarannya itu aku nggak tahu. Tapi aku ada juga beberapa info katanya
bahwa pertandingan nggak bakalan bentrok pada saat waktu sholat misalnya. Oh itu benar banget. Itu benar banget. Aku tahunya sendiri tapi menyadari dari jam-jamnya. Pertandingannya itu memang nggak bakal bikin orang jadi melewatkan waktu sholat ibadah. Iya betul. Kayak misalnya pertandingan jam 1. Di sini kan zuhurnya aja jam 10:30 lewat lah, hampir jam 11. Berarti kalau zuhur udah pasti aman. Selesai pertandingan gitu ya jam 3 itu masih masuk asar. Gitu karena asarnya sekitar hampir jam 3 itu masih masuk asar. Jadi kalau pertandingan siang itu umum banget di dalam stadionnya tuh orang-orang pada sholat. Itu hal yang biasa ya. Iya, aku pernah waktu itu mendapat pertandingan Maroko lawan Kroasia itu kan siang ya. Begitu kelar, aku jalan keluar itu para laki-laki pada sholat di dalam stadion. Again, balik lagi way of living. Jadi kalau buat mereka ngedengar azan, mau mereka dimanapun mereka sholat. Wow, Masya Allah keren banget ya. Dan ini apa namanya? Lagi pula kalau untuk para fans mah jamak ya, jam waktu sholat zuhur juga udah masuk asar, gitu kan? Kalau kita kan kadang karena di luar gitu, padahal mungkin secara ininya belum masuk, nggak boleh digabung. Gitu. Kalau di situ ada pertandingan juga sore yang jam 6 gitu kan, maghrib mereka jam 5. Setengah 5, mau jam 5 gitu. Jadi memang benar pertandingan jam 10, udah sisanya udah kelar. Nah, akses orang atau juga mungkin para fans ini yang muslim ya, misalnya mau sholat di stadion, itu ngambil wudunya gampang nggak sih mereka? Atau di stadion ada musola juga? Ada prayer room-nya, ada. Kita aja di workforce center aja nih buat volunteer ada tempat sholat. Ada. Jadi nggak perlu khawatir. Mau kita sholat, mau wudhu di dalam pun, di toilet di dalam stadion dan kita sholatnya di dalam stadion pun silakan, umum banget. Nah ini yang menarik juga ramai di sosial media tuh bagaimana Qatar itu selain mengadakan Piala Dunia gitu, tapi warganya bersaing di Piala Akhirat katanya gitu. Jadi di Qatar itu berubah di setiap sudut katanya ada hadis-hadis gitu kalau nggak salah ya, kata beberapa salat ya, ada hadis-hadis. Iya di beberapa tempat ada hadis-hadis. Pemuka agama yang bisa bahasa Inggris yang kemudian bersedia diajakin konsultasi agama gitu dengan para turis gitu kan. Terus ada juga tempat sholat yang katanya tuh glass gitu, maksudnya bisa dilihat orang dari luar. Jadi orang yang tertarik sama Islam bisa ngeliat, bisa nanya-nanya segala macam gitu. Nah itu kan saya lihat di sosmed ya gitu. Ini kejadian benar nggak? Untuk tempat yang tadi Kari bilang aku juga belum pernah nemuin sih. Tapi kalau hadis-hadis itu ya. Hadis-hadis itu ada di beberapa titik-titik tertentu itu. Banyak hal yang tentunya juga orang jadi tahu Qatar ya, ibaratnya jadi budayanya orang pengen tahu, kemudian di sosmed jadi ramai banyak hal, justru jatuhnya ini seperti mengenalkan budaya Islam ke dunia gitu, bahkan ke Qatar sendiri gitu. Kita yang orang Indonesia aja jujur sih belum ada ide untuk tamasya ke Qatar, belum ada loh dari list liburan kita gitu kan. Ada mungkin misalnya pergi orang tuh Indonesia ke Paris gitu misalnya, atau kemana ke Turki lah gitu, atau kemana gitu ya. Tapi Qatar belum kepikiran sih kita bakal mau ke Qatar gitu. Kalau untuk kita sendiri, Qatar sendiri secara kota tuh kayak gimana sih? Wah ini kan negara terdatar nomor 2 ya di dunia. Jadi begitu aku ada di Qatar, memang dia seperti melihat dunia yang baru karena semuanya rata gitu. Kayak emang gak ada gedung-gedung gitu? Ada gedung-gedung tapi karena dataran semua gitu rata bener-bener, jadi kita kayak nggak bisa ngelihat ada spesifik gedung yang mana sebelum kita dekat ke tempat itu gitu loh. Jadi memang negara terdatar. Jadi kalau kita cuma sekedar kelewatan gitu aja, yang kita lihat tuh ya rata aja, bentuk rumah-rumahnya tuh sama. Jadi kadang kalau cuma kelihatan sekelibat itu aja kita kayak bingung. Ini rumah, restoran atau kantor ya, karena bangunannya sama, kotak-kotak gitu loh, jadi kayak diilustrasi cerita-cerita Nabi gitu lah pokoknya. Iya, kayak rumah-rumah tanah liat gitu kan. Iya, kotak-kotak kayak gitu, benar-benar itu benar. Jadi mirip-mirip bangunannya. Jadi sebagian besar tuh mirip-mirip kayak gitu. Jadi kalau kita lewat memang agak bingung ya untuk tahu itu sebenarnya apa. Padahal sebenarnya waduh, sebenarnya pasar, banyak tempat makan di sini gitu. Di sana kalau naik onta kita naik onta dengan cara yang natural loh. Kalau di sini kan kita naik onta naik ke tangga dulu kan, terus baru naik ke ontanya kan. Kalau di Qatar tuh kita naik onta dari ontanya duduk. Dari ontanya duduk kita naikin terus dia berdiri.
Terus pas turunnya juga kita nungguin ontanya dulu sampai dia jatuh ke bawah gitu. Jadi kayak pengalaman-pengalaman yang mungkin kita nggak dapet lah dari Indonesia pasti ya. Ada beberapa daerah-daerah juga yang memang kemarin aku habis main dari tempat ini, namanya The Pearl nama daerahnya. Itu banyak banget. Jadi satu wilayah itu penuh dengan lampu-lampu yang cakep banget. Kalau malam hari itu cakep banget. Kayaknya nggak ada di Jakarta sih yang aku lihat ya. Dan juga ada satu bangunan yang bentuknya tuh kayak bulan sabit gitu, gede banget. Dan terus habis itu laut, kayak laut pantai gitu. Terus pasarnya juga tua gitu lah namanya, aku lupa, Suk White atau lupa namanya. Tapi itu sama pasar. Iya, Suk artinya pasar bener. Tapi nama pasarnya tuh apa? Wakif, aku agak lupa. Tapi itu ya kayak tua gitu loh. Pasar tua yang ya kayak kebayang zamannya si Aladin dan monyetnya berlari-larian gitu. Gitu. Menurut tuh kalau datang ke Qatar tuh bisa jadi pengalaman yang unik karena ya nggak tahu ya, mungkin kalau yang udah pernah ke negara Arab mungkin biasa aja kali ya, karena kan pasti nggak beda jauh ya. Cuma buat aku yang baru pertama kali pergi ke negara yang isinya padang pasir, yang ngelihat kayak gitu, kayak di 1001 malam lah ya. Kayak di 1001 malam, bener banget. Menurut lo nih selama di Qatar ini udah berapa hari berarti sekarang ya? Ada sekitar 2 minggu kali ya? 12 hari aku. Ya, 2 mingguan gitu. Kalau lu bisa describe pengalaman lu ini apa? Bisa describe selama 12 hari ini? Wah, describe cuma pakai satu kata lagi ya. Aku cuma bisa bilang luar biasa. Gabungan dari semuanya, pengalaman sebagai relawan FIFA, sebagai orang yang dapat kesempatan untuk mengeksplor kota Qatar, sebagai orang yang punya kesempatan untuk bisa berinteraksi dengan warga lokalnya. This is an amazing experience. Dan ini nggak bakal pernah lupa seumur hidup pasti ya. Pasti. Dan mungkin juga yang nggak mungkin nggak akan terulang di negara-negara lain yang akan aku kunjungi gitu. Kayak one unique experience. Masya Allah. Di sini aku sebagai muslim ngerasa memang kayak, oh bahkan di Indonesia pun yang muslimnya banyak banget, aku tidak merasakan hal-hal seperti ini. Maksudnya di sini tuh orang-orang kayak ngomong Masya Allah tuh kayak mengucapkan Masya Allah di setiap percakapan mereka tuh, iya. Ngalir aja ya. Way of living gitu loh. Jadi sangat umum gitu. Kita ngelihat wanita-wanita dengan abaya itu umum banget gitu. Jadi aku ngelihat kayak, okay, this is something that I don't really see in my own country gitu. Masya Allah. Nah, ini udah punya anak belum sih, Mita? Belum nikah ya? Udah nikah tapi belum punya anak. Belum punya anak. Mungkin ini akan jadi sesuatu hal yang bisa diceritain ke anak nanti suatu saat. Ini ponakanku dong. Iya, dan juga inspirasi bagaimana kita mengejar apapun juga. Impian bisa macam-macam. Tujuan kita terobses dengan sesuatu, terinspirasi dengan sesuatu itu kan pasti beda-beda semua gitu. Ini kan salah satu hal yang disuka dan kita ada effort untuk mengejarnya dan ternyata bisa didapat kok gitu kan. Jadi teman-teman semua sukanya, mungkin orang selama masih sama-sama di dunia tuh ngerasakan nggak ada yang nggak mungkin berarti sebenarnya. Semua tuh bisa ada ya atas izin Allah tentunya juga. Semua itu pasti bisa ketemu jalannya kalau kita nyari, bener nggak? Bener. Bahkan kalaupun kita nggak nyari, kadang mimpi itu kan emang nggak masuk akal itu ya. Dulu waktu aku kecil pun aku nggak tahu caranya gimana untuk bisa terlibat kayak gini. Yang penting dipeluk aja mimpinya. Dipeluk, dibayangin, sampai kita ngerasa kayak merinding sendiri ketika ngebayangin itu bahwa itu akan terjadi sama kita. Itu akan nemuin jalannya. Jadi nggak semua mimpi kita tahu jalannya. Yang penting selama kita mau peluk mimpi itu dan selama kita menjalani apa yang udah ada di depan kita dengan baik, ya percaya nanti di depan itu akan ada pintu-pintu yang akhirnya bikin kita, oh arahnya ke mimpi yang sama ini kita selalu punya. Waduh, mantap teman-teman semua ya.
Jadi sebenarnya semua impian kita ataupun apapun itu yang kita pengen itu bisa didapat untuk mereka yang mau nyari. Nah intinya kayak gitu. Sama juga kayak surga ya. Surga diciptain hanya untuk mereka yang mau kan. Sebenarnya diciptain buat siapa aja. Waduh, Mita, terima kasih untuk waktunya luar biasa. Ini inspiring dan ini sebenarnya jadi kepengen mundur 10 tahun ke belakang gitu. Kepengen juga mengeksplor banyak sekali peluang-peluang bisa menimpa. Gak harus masih muda. Gak harus masih muda untuk bisa ngeraih mimpi tuh. Justru aku sendiri juga udah gak muda lagi, tapi aku pengen nunjukin kalau gue aja yang tua nih masih semangat banget loh buat cari pengalaman baru. Jadi kalian-kalian yang masih muda, kalau ada kesempatan itu diambil supaya apa? Supaya nanti kalau kalian tua, insya Allah kalau umurnya panjang gitu ya, kalau kita punya cerita gitu loh, kita punya kenangan yang bisa kita ceritakan, sesuatu hal yang bisa kita kenang terus pada saat kita tua. Jadi gak cuma buat hal-hal yang sia-sia. Situ aja gitu ya. Iya. Keren. Ini menarik dan juga menginspirasi. Semoga nanti teman-teman Indonesia yang lain dikabarin juga. Siapa tahu bisa di-support bisa sharing juga di sini gitu ya. Langsung aja follow IG-nya Mita. Namanya Mita Yulian Sasmita IG-nya ya. Itu Instagramnya iya. @nya ya udah cari Mita Yulian Sasmita lah udah pasti ketemu. Pasti ketemu. Mita terima kasih ya, salam buat semua teman-teman yang di sana, semoga sukses ya, terus, sama-sama lancar gitu ya. Tahun depan semoga nyoba lagi ya, bisa masuk lagi dipercaya FIFA dan bukan cuma itu, siapa tahu jadi pegawai FIFA asli ya. Amin, amin. Dari Indonesia. Tolong diaminkan semua yang nonton. Mungkin penyelenggarakan Piala Indonesia sendiri gitu ya, bagaimana mengorganisir volunteer segala macam bisa mungkin tanyakan sama tim ahlinya ini, udah pernah ngerasain Piala Dunia di lokasinya langsung, ini luar biasa. Terima kasih Mita waktunya. Semoga terus sukses semuanya dan jaga kesehatan ya. Siap. Terima kasih ya. Nah itu dari Mita, luar biasa seru banget kan. Banyak banget yang pengen seperti Mita kan. Makanya apapun keinginannya langsung aja browsing, cari-cari tuh. Waduh, ikut festival film di mana, mau ikutan ketemu siapa, mau jadi ada yang temen tuh pengen banget jadi asistennya artis siapa gitu di Hollywood. Ada tuh temen. Jadi macam-macam semua impian kita. Tapi kalau kita berusaha untuk mencari, jangan-jangan ketemu loh. Ini contoh Mita salah satunya. Ya, mudah-mudahan menginspirasi teman-teman semuanya. Jika dirasa ini menginspirasi juga bermanfaat, monggo silakan di-share aja linknya, berikan ke teman-teman semuanya dan juga sebarkan berita-berita baik ini kepada Indonesia. Sampai ketemu lagi, saya Ari Untung, kembali cerita untuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.